Shalom, mari kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk masuk ke hadirat-Nya. Mari kita memberikan yang terbaik untuk-Nya, memberikan seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan-Nya. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan hanya kepadamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan kita. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk ke hadirat-Nya lebih lagi, sebab Dialah Allah kita, Bapa kita. Mari kita menyembah Dia dengan hati yang tulus dan dengan kerinduan kita. Mari kita menaikkan pujian, seharusnya Ku datang. Yang tulus, karena Ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena Ku mengasihimu, Yesus. Dan genap rindu dari hatiku dengan hasrat yang tulus, karena Ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena Ku mengasihimu, Yesus. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali kita melupakan Tuhan, atau mungkin seringkali kita datang hanya untuk mengeluh segala kesalahan kita, atau segala apapun yang sedang terjadi, masalah kita. Kita datang hanya untuk itu. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa dan mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ini kami Tuhan, datang kepadamu dengan hati yang tulus, untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Seringkali kami tidak taat kepadamu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu mengingatkan kami, yang selalu menuntun kami untuk kembali ke jalan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ada dalam kehidupan kami. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus, mengasihimu, Yesus, mengasihimu, Yesus. Mari kita terima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Mari kita bangkit untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk menyatakan kebesaran-Nya, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Mari kita menyerukan namanya lebih lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kita naikkan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar.
kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan kami mengiringi seumur hidup kami, karena hanya dalam-Mu sajalah harapan kami. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita naikkan pujian bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. silakan pada hambanya.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan terus berkenan memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk beribadah, bersekutu, dan terlebih untuk belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala sesuatu pun yang kami alami, itu semua oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami memohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau mengurapi hamba-Mu yang terbatas. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan juga jemaat yang mendengarkannya Tuhan berkati, sehingga kami semua belajar dengan sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini Tuhan tetap berkenan memberikan hidup, memberikan kesempatan bagi kita bersama untuk berbakti, beribadah kepadanya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertema berkobar-kobar dan rela menderita demi Kristus. Berkobar-kobar dan rela menderita demi Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita membacakan bersama-sama di dalam ayat ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 begini firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benar-benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini adalah surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya. Rasul Paulus mengutus Timotius untuk melayani, mengembalakan sebuah jemaat, yaitu jemaat di Efesus.
Dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan dan memperlengkapi Timotius di dalam melayani jemaat, di dalam menggembalakan jemaat. Timotius pada dasarnya memang orangnya pemalu. Kalau kita lihat di dalam Timotius ini, di dalam surat Paulus ini dikatakan bahwa Timotius ini merasa dirinya masih muda, sehingga di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan dan bahkan menasihatkan kembali Timotius anak rohaninya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah berkobar-kobar dan rela menderita demi Kristus. Akan kita bahas bersama di dalam teks yang kita telah baca ini. Ada 3 poin yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah di dalam ayat 1, di situ dituliskan, kuat karena kasih karunia Kristus Yesus. Yang kedua nanti kita akan renungkan di dalam ayat 3 dikatakan di situ, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dan yang bagian ketiga adalah di dalam ayat 7 dikatakan bahwa perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, bagian pertama ini adalah kuat karena kasih karunia Yesus Kristus. Kita kuat atau Timotius kuat oleh karena kasih karunia Kristus Yesus. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 ini ada sebuah indikasi yang terjadi di dalam diri Timotius, yaitu adanya satu keraguan, adanya ketidakmampuan menghadapi tantangan di dalam pelayanan memberitakan Injil. Di situ kita lihat ada kata jadilah kuat. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa seseorang kuat atau mampu melayani pemberitaan firman Tuhan adalah oleh karena kasih karunia Kristus semata. Jadi melalui Rasul Paulus ini menyadarkan Timotius bahwa ada kekuatan, ada kasih karunia Kristus di dalam diri Timotius sendiri, yaitu iman dan pengharapan panggilan Allah. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai 8, saya bacakan untuk kita. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dikatakan begini firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Sama halnya juga kita sebagai umat Tuhan sebenarnya, bahwa kita harus mengerti dan kita harus sadar bahwa Tuhan telah memberikan karunia-Nya itu bagi kita. Nah, menjadi masalahnya apakah kita sadar bahwa memang Tuhan telah memberikan itu bagi kita? Apakah Allah telah memberikan kepada kita dengan satu tujuan, bahwa memang untuk melakukan bagian kita, yaitu di dalam melayani Tuhan, yaitu di dalam memberitakan Injil Tuhan sendiri. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi, di situ diingatkan bahwa Tuhan telah memberikan bagi kita sebuah kekuatan, yaitu yang bersumber dari roh kekuatan. Dan juga di situ dikatakan bahwa roh yang membangkitkan semangat kita, roh yang memberikan sebuah kasih, roh yang akan
menertibkan setiap apa yang kita lakukan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya lagi bagi kita. Sadarkah kita bahwa kita ini telah menerima kasih karunia? Perlu kita pertanyakan hal ini. Sadarkah kita bahwa telah menerima kasih karunia Kristus? Saya yakin dan harus kita aminkan bagian ini. Kenapa? Karena kita sudah menerima anugerahnya yang besar. Keselamatan, iman, dan kasih Kristus yang besar. Sehingga celaka kalau anak-anak Tuhan berkata, belum saya terima hal itu. Tetapi ingat, orang yang telah percaya di dalam Tuhan, yang menerima keselamatan itu adalah harus sadar bahwa dia telah menerima kasih karunia Allah. Pertanyaan selanjutnya bagi kita, ketika kita sudah sadar bahwa kita sudah menerima kasih karunia, maukah kita, relakah kita untuk terus mengerjakan kasih karunia itu demi Kristus? Relakah, maukah kita mengerjakan kasih karunia itu? Ini sebuah refleksi bagi kita semua. Tema kita berkobar-kobar, rela menderita demi Kristus. Ingat bahwa di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan Timotius, bahkan kita juga, bahwa kita mampu, kita kuat sebenarnya mengerjakan kasih karunia itu. Oleh karena ada satu hal, yaitu Yesus Kristus telah memberikan itu kekuatan roh yang membangkitkan semangat kita melayani Dia. Pertanyaannya juga bagi kita lagi, di mana roh itu sekarang dalam diri kita? Mungkin kita harus bertanya, di mana semangat itu? Di mana kekuatan gairah itu di dalam diri saya? Dan itu sebuah refleksi bagi kita. Seharusnya sadar bahwa roh itu, kekuatan itu ada bagi kita. Tinggal maunya, tinggal rela hati kita. Rela kita ini mau nggak melakukannya atau tidak. Pertanyaannya di situ sebenarnya. Apakah kita mau atau tidak? Bukan masalah tidak ada roh kekuatan. Bukan masalah tidak cukup kasih karunia, tidak. Masalahnya rela dan mau melayani Tuhan. Ingin dan siap melayani, mengerjakan kasih karunia Tuhan. Jadi ingat bahwa bukan masalah kuat atau tidak, tetapi mau nggak, mengerti nggak bahwa kekuatan itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Saya percaya bahwa Paulus mengingatkan Timotius dalam bagian ini karena Paulus tahu sendiri bahwa di dalam diri setiap orang percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi mereka. Sehingga kita juga jemaat Tuhan perlu menyadari bahwa kita semua telah menerima kasih karunia Tuhan. Sekarang kita harus bertanya dalam diri kita, mau dan relakah kita melayani Dia, mengerjakan kasih karunia itu di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin yang pertama ini memberikan satu refleksi dan juga kesadaran bagi kita bahwa orang umat yang telah menerima Tuhan seharusnya dia mampu mengerjakan pelayanan itu. Dia mampu berani memberitakan Injil itu. Baik di dalam keluarga kita yang masih belum percaya dan juga di luar kita memberitakan Injil Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat ketiga, di situ dikatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini adalah sebuah ajakan dari Rasul Paulus kepada Timotius bahwa hidup di dalam Kristus harus menjadi bagian dari esensi hidup yang sesungguhnya, bahwa hidup harus siap menjalani hidup dan terus melayani, memberitakan Injil. Walaupun akan mengalami penderitaan dan kepedihan di dalam pelayanan itu.
Ajakan ini merupakan ajakan yang kebanyakan orang juga tidak mau mendengar, bahkan tidak meresponi dengan indah. Karena ada sebuah penderitaan. Ada yang bertanya, kenapa pelayanan itu seakan-akan berkonotasi sebuah penderitaan? Mungkin kita mau kalau pelayanan itu akan memberikan satu kegembiraan, menjamin bahwa tidak akan ada penderitaan, tidak akan ada tantangan, tidak akan ada tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita akan mau, mungkin kita akan langsung berkata, siap, saya mau melayani Tuhan, saya mau siap memberitakan firman Tuhan. Tetapi kenyataannya seringkali kita takut, bahkan mundur dari satu niat yang baik. Karena itu tadi, ada penderitaan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ajakan ini dari Paulus kepada Timotius adalah sesuatu hal yang harus kita mengerti. Dikatakan bahwa menderita adalah panggilan yang harus dipahami setiap kita. Karena penderitaan adalah sebuah perjuangan orang percaya. Sebuah perjuangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Celakanya, jikalau anak-anak Tuhan berkata, untuk apa kita memikirkan lagi masalah tentang rohani, masalah tentang firman Tuhan. Sudah cukuplah untuk kelelahan, kecapean kita bekerja setiap hari. Hal ini perlu diingatkan dan dikoreksi bagi kita semua. Bahwa seharusnya, sebetulnya pernyataan itu adalah sebuah pernyataan yang salah jalur. Pernyataan seperti itu memilih hal yang bersifat sementara daripada nilai kekekalan. Maksudnya apa? Bahwa ketika sudah capek bekerja, lelah bekerja, maka tidak perlu lagi untuk memikirkan masalah hal rohani. Belajar akan firman Tuhan. Itulah maksud saya bahwa itu sudah salah jalur. Itu pilihan yang bersifat sementara. Tetapi yang perlu kita renungkan bersama sebenarnya, bahwa apakah tidak pentingkah kita memikirkan hal-hal rohani? Firman Tuhan di tengah-tengah kesibukan dan kelelahan kita dalam bekerja, mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita siap berkata sebenarnya bahwa kita harus rela terus memikirkan masalah rohani, terus belajar akan firman Tuhan. Karena kerelaan hidup di dalam berjuang dengan pertumbuhan rohani kita adalah sesuatu hal yang sebenarnya itu yang esensial. Itu yang paling kekal di dalam hidup kita. Dalam bagian ini bukan berarti saya berkata bahwa jangan bekerja, tidak. Tetapi maksud saya di dalam bagian ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan terus tahu nilai esensi hidup yang penting, yaitu masalah rohani kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, siapkah kita untuk ikut menderita demi Kristus? Di dalam bagian ini digambarkan seorang prajurit. Ya. Ada 3 gambaran mengenai bagaimana seorang pengikut atau pelayan Tuhan yang sejati itu. Dikatakan di dalam ayat 4-6 di situ dikatakan bahwa gambaran sebagai seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Kalau kita lihat di dalam ayat 4 di situ dikatakan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit artinya adalah adanya kemampuan untuk fokus pada tujuan utama. Prajurit sejati fokus utamanya adalah menuntaskan tanggung jawab yang diberikan, karena itu sebuah kehormatan tertinggi.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam gambaran yang pertama ini tentang prajurit. Di situ kita lihat bahwa prajurit yang sesungguhnya adalah dia mampu untuk tetap fokus pada tujuan yang utama. Fokus tujuan utamanya adalah mentuntaskan tanggung jawab yang diberikan. Karena itu sebuah kehormatan tertinggi. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga kita di dalam mengikut Tuhan. Di dalam melayani Tuhan. Kita jadi seorang prajurit yang sungguh-sungguh terus bertanggung jawab. Mentuntaskan sebuah kepercayaan yang ada. Karena itu sebuah kehormatan yang tertinggi bagi kita. Karena kita lihat dari awal tadi bahwa kasih karunia itu sudah ada di dalam diri kita. Kita sudah nikmati, kita sudah terima itu. Nah sekarang maukah kita menjadi alat Tuhan yang terus bertanggung jawab di hadapannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa tujuan kita hanya untuk memberikan satu kehidupan yang memberikan, yang menyenangkan komandan kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Kenapa di dalam bagian ini dalam ayat 4 dikatakan disinggung bahwa jangan memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Karena memang hidup ini sebenarnya bukan urusan kita bisa hidup. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan yang memberi. Nah, apa yang tersirat di dalam bagian ini bahwa kita harus terus mengerjakan tanggung jawab kita untuk penghidupan kita yang kekal itu sebenarnya Allah yang mengerjakan bagi kita semua. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kita harus mengerti bagian ini. Bahwa kita sebenarnya prajurit Tuhan yang harus tetap luar biasa fokus pada tujuan utama hidup kita ini. Yaitu tetap bertanggung jawab, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Gambaran yang kedua dikatakan di situ bahwa seorang olahragawan. Artinya adalah taat pada aturan dan memiliki daya juang yang tinggi, gigih dan pantang menyerah. Di dalam ayat 5 ada dua bagian yang penting kita lihat di dalam gambaran olahragawan ini. Yaitu memperoleh mahkota sebagai juara dan bertanding menurut peraturan. Ada satu bagian terpenting yaitu memperoleh mahkota. Dan yang kedua adalah bertanding menurut peraturan. Pertanyaannya bagi kita, apakah pasti juara jikalau bertanding dengan modal mengikuti aturan yang ada? Saya yakin maksud Paulus dalam bagian ini bukan itu. Tetapi di dalam hal ini dikatakan bahwa dalam bertanding sudah pasti harus memiliki daya juang yang tinggi. Dan tidak mudah menyerah untuk mencapai sebuah kemenangan mahkota atau juara itu. Aturan ada supaya teratur dan terarah. Sehingga dalam pertandingan tidak sembarangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Bukan asalkan, ya biasanya begini, yang penting menang. Untuk aturan yang ada, nggak usahlah yang penting hajar saja. Yang penting hanya target mendapatkan trofi juara. Tidak. Tetapi di dalam bagian ini menarik. Bahwa ada satu penekanan bahwa harus kita memperoleh mahkota sebagai juara. Dan yang kedua yang kita tidak kalah penting, engkau harus bertanding sesuai dengan peraturan. Nah ini menarik buat saya bahwa di dalam meraih juara ada satu proses, ada satu hal yang harus kita perhatikan di dalam meraih mahkota itu. Di dalam ayat 7 tadi, pasal 1, di situ disinggung bahwa roh yang kita miliki itu adalah roh ketertiban. Berarti di dalam bagian hidup ini, kita juga tidak boleh hidup dengan sembarangan. Menjalani hidup, tidak hidup dengan sembarangan. Ada aturan mainnya Tuhan. Ada hal-hal peraturan yang harus kita perhatikan. Di dalam mengikut Tuhan. Di dalam melayani Tuhan. Intinya adalah
Kemenangan atau mahkota yang diraih adalah sebuah perjuangan yang sesuai dengan aturan yang ada. Sekali lagi bahwa kemenangan mahkota yang diraih adalah sebuah perjuangan. Bukan tadi yang penting menang, tidak. Sebuah perjuangan yang sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kemenangan itu sah dan terhormat. Bertanding pasti akan terkuras tenaga dan pikiran. Namun ada sukacita tersendiri bahwa kita telah ikut bertanding dan berjuang. Berjuang untuk terus melayani, berjuang untuk terus mengerjakan iman kita lewat persoalan-persoalan, tantangan-tantangan hidup di dalam perjalanan hidup kita. Pertandingan dan perjuangan hidup di dunia ini akan sia-sia jikalau kita hanya fokus pada hal-hal lahiria yang sementara, yang tidak pernah memikirkan akan kebenaran dan pertumbuhan imannya. Namun yang lebih bernilai dan terhormat jika kita bertanding dan berjuang di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Bagian yang kedua ini dikatakan bahwa kita menjadi seperti olahragawan yang bertanding sesuai dengan aturan Tuhan, yang harus melakukan tanggung jawab sesuai langkah-langkah aturan yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Begitu juga di dalam pertanggungjawaban dalam setiap pelayanan kita. Kita harus hati-hati. Pelayanan adalah sesuatu hal tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan tindakan-tindakan melakukan hal-hal yang berkenan dengan Tuhan. Gambaran yang ketiga adalah seorang petani. Artinya memiliki kesabaran yang tinggi dalam pengharapan akan hasil akhir yang baik, serta semangat dan kesetiaan sampai akhir. Seorang petani memulai menanam padi dengan satu harapan, dengan satu keyakinan bahwa apa yang dia tanam itu, dia akan menghasilkan, menuai sebuah buah hasil yang baik. Tetapi kita melihat bahwa tidak langsung dia menerima hasil dan buah itu, pasti dia melewati proses-proses. Pasti dia melakukan hal-hal yang lebih baik demi untuk buah padi yang akan dia tuai nanti. Pasti dia akan memelihara, pasti dia akan mengurus dengan baik, dengan setia. Dia tidak membiarkan dengan begitu saja, yang penting saya sudah tanam. Terserah hidup atau tidak. Nanti yang saya tunggu adalah buahnya. Tidak, itu bukan petani yang baik. Tetapi petani yang sungguh-sungguh adalah dia menanam dan terus memelihara, memberikan pupuk, merawat dengan baik sampai akhir bahwa padi itu berbuah dan dia bisa menuai dengan sukacita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, begitu juga gambaran hidup kita sebenarnya. Mari kita terus melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Terus kita rawat, terus kita pelihara dengan baik. Sehingga buahnya pun mungkin kita bisa nikmati. Bahkan mungkin bisa orang lain menikmatinya. Tetapi paling tidak yang harus kita mengerti bahwa kita sudah mengerjakan yang terbaik. Dan saya yakin buahnya juga tidak akan bisa mengecewakan. Saya percaya perjuangan dan juga pengorbanan kita lakukan adalah tidak sia-sia jikalau kita melakukan dengan kesungguhan hati kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di sini dibutuhkan tetap ada harapan, tetap ada semangat dan kesetiaan sampai akhir. Itulah yang menjadi bagian kedua perenungan pagi ini. Dikatakan bahwa di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengikut Tuhan harus siap menderita. Sebagai prajurit yang tetap tangguh melakukan hal-hal tanggung jawab yang berkenan kepada Tuhan. Bagian yang ketiga adalah di dalam ayat 7 di situ dikatakan bahwa perhatikanlah Tuhan akan memberi pengertian dalam segala sesuatu. Di sini
Paulus mengingatkan Timotius bahwa selain engkau kuat oleh karena kasih karunia, dan engkau mampu dan ikut menderita di dalam penderitaan Kristus, ingat bahwa Tuhan tetap mendampingi. Tuhan tetap memelihara engkau. Dan dia akan memberikan pengertian di dalam segala sesuatu hal. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin ketiga ini memberikan sebuah jaminan bagi Timotius. Bagi kita juga. Sebuah harapan bahwa kita tidak sendiri mengerjakan panggilan dan tanggung jawab yang baik itu. Tetapi Tuhan selalu memelihara, memperhatikan, dan membimbing setiap kita di dalam mengerjakannya. Di sini kita melihat dan terhibur bahwa di dalam kita mengerjakan itu pun Tuhan tetap memperhatikan kita. Ini adalah satu jaminan bahwa dia memberi pengertian. Satu akal, satu hati yang bijaksana untuk boleh mengerjakan itu dengan penuh hikmat. Hanya satu tujuan, untuk kemuliaan namanya. Sesuatu hal yang menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa tidak sendiri kita melakukan itu. Bukan karena kita kuat, tetapi ada satu penyertaan Tuhan. Ada satu perhatian Tuhan bagi kita. Yaitu dia selalu memberikan pengertian yang baik bagi kita. Sehingga di dalam pelayanan kita, seharusnya kita tidak sembarang bertindak. Sembarang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tetap membimbing kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini dibutuhkan penyerahan diri juga. Dibutuhkan terus bersandar kepada dia. Tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi sadar bahwa Tuhan yang akan memberi pengertian untuk mengerjakan segala sesuatu yang bertujuan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita sebenarnya dihibur. Kenapa kita bisa mampu kuat semangat dalam melayani? Karena ada Tuhan yang menjamin, dia menyertai kita, memberikan pengertian, memberikan pencerahan yang baru bagi kita. Supaya pelayanan yang sudah kita terima, pelayanan kita sedang lakukan, tetap kita lakukan dengan baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sadarkah dan percayakah bahwa Tuhan selalu memberikan pengertian bagi kita? Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia, pasti akan kita sadar dan mengerti. Tuhan tetap memberikan pencerahan, pengertian yang baik bagi kita di dalam pelayanan kita. Paling tidak Dia mengingatkan kita. Hati nurani kita berkata, itu tanggung jawabmu. Engkau harus lakukan. Itu panggilanmu. Engkau harus kerjakan. Itulah bagian dari penderitaan Yesus. Kita harus melakukan itu semuanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebuah perenungan ini berkata bagi kita semua bahwa jikalau kita sungguh menyadari bahwa kita tetap di dalam Tuhan dan kita sadar bahwa kita telah menerima kasih karunia, ada sebuah semangat yang berkobar-kobar, ada sebuah kerelaan hati kita untuk terus mengerjakan panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita melihat tadi bahwa setiap kita yang siap dan mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ingat bahwa ada kekuatan tersendiri di dalam diri kita, yaitu kasih karunia Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah bahwa Tuhan tetap menginginkan, menghendaki kita untuk tetap ikut serta di dalam penderitaan pelayanan Dia. Yang ketiga, bahwa ada jaminan Dia akan menyertai kita dengan memberikan pengertian yang baik di dalam setiap pelayanan kita juga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat 8 dan sampai 13, di situ ada satu pesan Paulus kepada
Timotius bahwa bagaimana dan apakah yang engkau akan beritakan di dalam Injil. Yaitu kalau kita lihat di dalam ayat ke-8 sampai 13 di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Itu inti pemberitaan Injil kepada orang yang belum percaya. Yang kedua, bahwa kita harus memberitakan Injil supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sebuah pesan ini mengingatkan kepada Timotius di dalam ayat 13. Menarik buat saya dan terberkati. Dikatakan bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Sebuah pukulan bagi kita. Tuhan sendiri tetap setia bagi kita. Apakah kita tidak mau setia melayani Dia? Setia memberitakan Injil. Ingat, Dia tetap setia. Biar menjadi refleksi bagi kita. Dikatakan bahwa Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Dia tetap setia untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita hanya menikmati kesetiaan Tuhan di dalam hidup ini? Saya mengajak kita dengan sebuah perenungan. Kita tetap setia. Karena Dia tetap setia juga bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita dan terus berkobar-kobar semangat kita di dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan dan tetap rela menderita. Walaupun keadaan hidup kita di dalam Tuhan, jangan kita menyerah. Tetapi kuat karena ada kasih karunia di dalam hidup kita. Kita tetap terlibat, tetap mengerjakan bagian kita. Karena itulah ada satu bagian kerelaan hidup kita bahwa kita ini sudah diselamatkan. Kita ikut menderita dengan Kristus karena itulah sebuah respon syukur kita. Sebuah balasan hidup kita untuk menyadari bahwa memang kita sudah diselamatkan Tuhan. Hanya itu yang bisa kita kerjakan. Dan yang ketiga, bahwa kita tidak boleh ragu. Kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan bagi kita. Dia selalu menyertai, membimbing kita. Memberikan pengertian yang baik bagi setiap hidup kita. Mari saya ajak kita semua, biar kita semua menjadi alatnya. Tetap semangat dan tetap bertahan di dalam penderitaan yang kita alami di dalam Kristus. Dia Allah yang sempurna, Dia Allah yang tetap setia bagi hidup kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur untuk kebenaran yang boleh kami terima. Dan kami percaya Engkau meneguhkan kami, mengingatkan kembali dengan hidup ini harus terus semangat, tetap bertahan dan rela menderita di dalam Tuhan. Karena apapun yang kami alami, Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau tetap menjamin kami. Engkau tetap mengingatkan kami bahwa kasih karunia-Mu ada bagi hidup kami. Engkau tetap memberikan satu teguran bagi kami bahwa Engkau selalu memberikan pengertian yang baik bagi kami juga. Terima kasih Tuhan, biar kami semua bersama jemaat-Mu menjadi alat Tuhan yang terus semangat di dalam melayani Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, silakan bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja segala zaman, kita akan mengekarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari saya ajak Bapak Ibu Jemaat bersama-sama kita berdoa bersyafaat. Doa akan saya pimpin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena Tuhan memelihara setiap kami. Itu karena Tuhan melindungi setiap kami. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan tidak kehilangan imannya Bapa dalam menghadapi kondisi yang serba susah ini Tuhan. Seperti firman yang baru saja kami dengar Bapa, bahwa seharusnya kami harus lebih lagi berkobar-kobar Tuhan demi melayani Engkau. Bukan hanya berkobar-kobar Tuhan, tapi kami juga Tuhan mampu Tuhan untuk menderita atas nama-Mu Bapa. Berikanlah kami kekuatan Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami tahu apa yang boleh kami perbuat Tuhan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk negara kami Bapa, untuk kota kami Surabaya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kota kami, Ibu Wali Kota, Ibu Gubernur, Bapak Presiden Tuhan, kami berdoa Bapak menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu saja Bapak. Berikanlah mereka Tuhan kekuatan, berikanlah mereka hikmat dan kesehatan Tuhan, agar mereka tahu apa yang harus mereka perbuat Tuhan, demi kebaikan dan kesuksesan Tuhan untuk mengurangi angka penaikan COVID-19 ini yang terus naik Bapak. Berkati setiap kami Tuhan, berikanlah mereka juga kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis Tuhan yang berada di garda terdepan Bapak. Berikan selalu kekuatan kesehatan Tuhan. Berikan selalu Tuhan ketabahan Tuhan, di mana mereka Tuhan rela Tuhan mengabdikan dirinya Bapak untuk mengobati setiap para korban-korban COVID ini Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau mengirim orang-orang yang tepat Tuhan, di saat yang tepat Bapak. Biarkan Tuhan yang terus bekerja Tuhan, memperlengkapi semuanya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak kesulitan yang kami hadapi Tuhan, di setiap gereja Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah di balik ini semua Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Biarkan Tuhan semua yang berkenan Tuhan atas hidup kami, atas gereja kami. Berikan kekuatan kepada gembala kami, Bapak Evangelis Daya. Berikan kekuatan kepada setiap penginjil kami di tempat ini. Itu baik penginjil Wika maupun penginjil Vian Tuhan. Berikan juga kekuatan bagi setiap diaken dan majelis di tempat ini Tuhan. Biarkan kami semua Tuhan boleh bersatu hati. Biarkan kami semua Tuhan boleh semakin berkobar-kobar Tuhan, memikirkan Tuhan gereja-Mu ke depannya Tuhan, mau dibawa kemana Tuhan. Karena kami percaya Tuhan gereja ini adalah milik Tuhan. Dan kami akan mempertanggungjawabnya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Saniwati, kami berdoa untuk Ibu Meliana, kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami Ibu Elizabeth. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat lain yang sedang lemah tubuh Tuhan, yang kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu Tuhan. Biarkan Tuhan yang terus memberikan kekuatan, biarkan Tuhan yang terus memberikan pengharapan, dan biarkan juga Tuhan memakai segala obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, agar mereka dapat berangsur-angsur pulih Tuhan. Dan satu kerinduan kami Tuhan, ketika mereka pulih Tuhan, mereka boleh kembali melayani Engkau Tuhan, melalui kesaksian mereka, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan, dan menjadi kekuatan bagi setiap mereka yang mendengarkan. Boleh ada iman yang bangkit lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, akhirnya Tuhan doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami materaikan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Sempurnakan setiap doa-doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan dapat ditransfer di rekening di bawah ini. Dan bagi jemaat yang berhalangan untuk transfer bisa menghubungi Evangelis Samadaya atau Saudari Wika. Mari kita menaikkan pujian Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih
mari kita menutup ibadah kita. Ibadah akan diakhiri dengan doksologi. Pada hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pun selama sumber berkah. Mari kita pulang dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Mari kita pulang dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, doa teduh ibadah kita selesai. Mari kita mendengarkan warta Jumat yang disampaikan oleh majelis jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat beribadah pada pagi hari ini dan juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudara Clement Dimantoro atau Saudara Asyang. Tuhan memberkati di usia yang baru, semakin cinta Tuhan, semakin giat dalam melayani Tuhan. Pengumuman yang pertama untuk ibadah kegiatan sepekan seminggu ini tetap akan dilaksanakan melalui online, melalui aplikasi Zoom. Oleh sebab itu diharapkan Bapak Ibu terus mengikutinya dan mendukung setiap acara peribadatan di gereja kita. Lalu pengumuman yang terakhir dari majelis dan hamba Tuhan mengimbau agar setiap kita tetap menjaga kesehatan, agar setiap kita tetap berdoa, jangan putus harapan, apalagi jangan sampai kehilangan iman ya. Kita percaya, kita bersama-sama sebagai anak Tuhan pasti bisa melewati wabah pandemi COVID-19 ini. Sekian warta jemaat, Tuhan memberkati.